Memasuki arc Pulau Egghead, kita akhirnya dipertemukan dengan sosok pemikir terhebat di dunia, Dr. Vegapunk, ilmuwan ternama yang menciptakan penemuan-penemuan penting dan hebat, seperti Cyborg Kuma Pacifista dan buah iblis tiruan. Saat ini di Pulau Egghead terdapat total 7 Vegapunk yang terdiri dari Dr. Vegapunk asli dan 6 satelit. Vegapunk membuat 6 jati diri lain agar dia bisa meningkatkan kinerja penelitiannya, dan semua cabang Vegapunk itu terhubung ke otak utama Vegapunk yang bernama Punk Record. Keenam cabang ini mengenal masing-masing diri mereka sebagai Vegapunk, tapi juga memiliki penamaan dan penomoran diri sendiri untuk saling membedakan satu sama lain. Masing-masing Vegapunk ini merupakan perwujudan dari aspek-aspek kepribadian Vegapunk yang asli yang sangat mempengaruhi individu dan perilaku mereka semua. Punk 1. Dr. Vegapunk Saka. Pemimpin dari 6 satelit Vegapunk, Vegapunk nomor 1 adalah Saka. Saka melambangkan aspek kebaikan dan logika dari Vegapunk. Kombinasi ini membuat Saka menjadi seorang pribadi dengan kemampuan observasi yang tajam. Fungsi utama Saka adalah observasi dan penilaian, baik dalam penelitian maupun pertarungan. Ia dapat dengan cepat memperhitungkan kemampuan musuh dan menangkap peristiwa yang sedang berlangsung, lalu membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Punk 2. Vegapunk Lilith. Vegapunk nomor 2 adalah Lilith. Lilith melambangkan aspek jahat. Tugas utama Lilith adalah memajukan penelitian dan pengembangan melalui cara apapun tanpa mempedulikan moralnya. Dan tugas ini Lilith laksanakan dengan senang hati sebagai personifikasi aspek kepribadian jahat Vegapunk. Kepribadian Lilith sangat percaya diri tapi mudah marah. Ia sangat sering tiba-tiba menjadi marah dan mengeluh tentang kurangnya anggaran penelitian yang diperlukan, dan akan bertindak berdasarkan keuntungan keuangan yang bisa dia dapatkan. Punk 3. Dr. Vegapunk Edison. Vegapunk nomor 3 adalah Edison. Edison melambangkan aspek pemikir. Tugas utama Edison adalah untuk mendatangkan ide-ide baru serta memulai eksperimen untuk memajukan penelitian yang ada. Edison sangat termotivasi untuk memulai eksperimen baru yang akan memberikan stimulasi pikirannya untuk membuat berbagai macam ide baru. Edison akan berteriak Eureka ketika tiba-tiba mendapatkan ide baru dan sangat energik ketika merencanakan ide-ide penemuan baru. Punk 4. Dr. Vegapunk Pythagoras. Vegapunk nomor 4 adalah Pythagoras. Pythagoras melambangkan aspek kebijaksanaan. Tugas utama Pythagoras adalah untuk mencatat dan mengumpulkan data dari eksperimen yang sedang berjalan. Karena itulah dia bekerja dekat dengan Edison dan Lilith. Vegapunk nomor 4 ini selalu mengumpulkan input tentang kekurangan dan kelebihan penemuan-penemuan Vegapunk dan mencari cara untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Punk 5. Dr. Vegapunk Atlas. Vegapunk nomor 5 adalah Atlas. Atlas melambangkan aspek kekejaman. Tugas utama Atlas adalah melampiaskan frustasi tentang berbagai hambatan, kekurangan dan masalah yang semua Vegapunk hadapi dalam penelitian mereka tanpa pandang bulu. Karena itu, Atlas gampang naik darah dan menggunakan kekerasan fisik, bahkan akan tiba-tiba mengamuk saat sedang menjelaskan sesuatu yang dianggap menjengkelkan. Selain itu, Atlas menganggap tugas utamanya adalah membuat kerusuhan sembari menjaga keamanan, karena Atlas sendiri merasa hanya dialah yang berhak merusak fasilitas buatannya. Punk 6. Dr. Vegapunk York. Vegapunk nomor 6 adalah York. York melambangkan aspek serakah. Tugas utama York adalah makan, buang air, dan tidur untuk semua unit Punk lainnya. Karena itulah memungkinkan kelima Vegapunk lainnya untuk bekerja tanpa henti sembari mempertahankan kondisi fisik mereka. Karena York telah melakukan bagian konsumsi dan istirahat untuk semuanya. Karena tugas ini, York berkepribadian sangat malas dan rakus. Jumlah yang York makan setiap harinya bukan main. Saking banyaknya, dia sering berubah menjadi sangat gemuk dan besar. Tetapi York akan kembali ke penampilan awalnya setelah buang air di kamar mandi, lalu langsung tidur lama sebagai bagian dari tugasnya. Kegiatan ini sangat identik dengan York, dan ia bahkan memiliki sebutan untuk siklus hariannya yang diberi nama S&D Cycle, siklus makan, tidur, buang air.